Jumpa kembali bersama Cucu Luther di sini. Semoga kasih karunia Tuhan selalu menyertai kita semua. Ya, kemarin postingan Cucu tentang kehebohan di Gemit ya, di Jemaat Gemit Gereja Masehi Injili Timor terkait dengan pelaksanaan ibadat Rabu Abu di Gereja Paulus di Kota Kupang, melahirkan banyak tanggapan dari netizen, dan ada informasi dari salah seorang netizen bernama Van der Hagen di Facebook ya. Beliau mengatakan bahwa sinode sudah mengeluarkan eh, surat keputusan untuk melarang pelaksanaan kegiatan seperti yang terjadi di Jemaat Paulus, dan ada beliau melampiaskan foto suratnya tersebut seperti ini fotonya. Ya mungkin tidak terlihat jelas ya, tapi mungkin kurang lebih bunyinya seperti ini. Ketua Majelis, kepada yang terhormat Ketua Majelis Gemit Paulus Klasis Kota Kupang di tempat. Salam dalam kasih Kristus. Sepanjang hari kemarin sampai hari ini kami menerima banyak sekali pertanyaan dari anggota jemaat, majelis jemaat, non pendeta, para pendeta dan pendeta emeritus dari berbagai jemaat di klasis dan klasis di Gemit mengenai perayaan Rabu Abu di Gemit Paulus yang videonya beredar luas. Kami menerima banyak protes juga mengapa hal ini dilakukan tanpa didasari oleh kesepakatan teologis bersama dan pengambilan keputusan dalam persidangan secara sinodal. Untuk itu kami sampaikan kepada Ketua Majelis Jemaat bersama semua Majelis Jemaat Gemit Paulus untuk tidak lagi mengadakan perayaan Rabu Abu dan Kamis Putih. Sebagai gereja yang berasas presbiterial sinodal, pelaksanaan pelayanan perlu mengacu pada kesepakatan bersama pada lingkup sinodal. Ketetapan Sinode Gemit tentang naskah teologi ibadah Gemit tahun 2019 dan perubahan pertama terhadap peraturan ibadah dan atribut Gemit tahun 2007 sama sekali tidak mengatur mengenai Rabu Abu dan Kamis Putih. Demikian yang kami sampaikan atas perhatian dan komitmen kita bersama dalam menjalankan peraturan-peraturan sinodal sebagai kesepakatan iman bersama. Kami sampaikan terima kasih. Ketua Majelis Sinode Gemit Pendeta Dr. Mary L.Y. Kolimon, Sekretaris Pendeta Yusuf Nova MTH. Seperti itu saudara-saudara sekalian. Berarti intinya dari Sinode Gemit sudah menegur pimpinan pendeta-pendeta di Gemit Paulus ya. Mungkin ada yang bertanya kenapa Cucu repot sekali ya harus memposting ini lagi ya, karena Cucu harus melakukan follow up karena kemarin Cucu sudah memposting tentang kehebohan yang terjadi ya. Nah tapi patut diperhatikan di sini. Sebenarnya kalau kita mau jujur ya, mau fair ya, kalau kita mau fair ya, sebenarnya di Gemit sendiri itu sebenarnya beberapa tahun yang lalu pernah ada ibadat Rabu Abu ya. Ini ada di foto, ini ada nih, mari kita lihat bersama-sama. Nah ini dengan jelas sekali kebaktian Rabu Abu Gemit Silo Naikoten 1. Ini beberapa 2019 ya, Gedung Kebaktian Jemaat Silo. Ini jelas sekali ada pembicaranya Ibu Pendeta Ira Wan Lele STH. Sebenarnya tahun lalu 2019 pernah ada juga gitu ya. Ini ada keterangannya. Maaf. Untuk pertama kalinya dalam perayaan Paskah khusus di pekan terakhir Minggu Prapaskah 7, Gemit Silo akan merayakan ibadah Rabu Abu sekalipun waktu perayaannya sudah bergeser dari yang seharusnya,
yaitu minggu pertama, dalam kurung Prapaskah pertama. Namun hendaknya kita mampu untuk melihat pada tujuan pelaksanaan ibadah ini, yakni pada pemaknaan dan persiapan hati umat ada dalam perenungan diri, penyesalan, pertobatan menjelang Jumat Agung, perjamuan kudus, dan Paskah. Nah, ini ada ini, jadi heboh-heboh hari ini, tapi sebelumnya pernah ada juga. Ini bagus sekali nih di flyernya, makna ibadah Rabu Abu. Perayaan Paskah merupakan jantung dari kehidupan umat percaya dan tahun liturgi. Paskah disebut sebagai jantung karena merupakan pusat yang menghidupi seluruh kehidupan iman umat percaya sepanjang hayat. Tanpa Paskah tidak akan ada perayaan liturgi apapun, tetapi juga tidak ada janji keselamatan. Dengan demikian, melalui peristiwa Paskah, yaitu penderitaan, kematian, kebangkitan Kristus, kita yang semula bukan umat Allah dijadikan umatnya. Kita diperkenankan untuk menjadi anak-anak Allah, pewaris kerajaan Allah. Karena itulah maka umat kemudian dipanggil untuk mempersiapkan diri secara khusus dan sungguh-sungguh selama 40 hari dalam masa Prapaskah. Dan ini dimulai dengan perayaan Rabu Abu yang dipandang sebagai masa untuk umat bisa mengintrospeksi diri, termasuk dalam pertobatan, perkabungan, kesediaan, penerimaan, pembaruan diri. Apa itu Rabu Abu? Catatan sejarah seringkali mendengar istilah Rabu Abu, maka ada banyak orang masih mengasosiasikan atau menghubungkan perayaan ini dengan tradisi dalam gereja Katolik. Namun dalam catatan sejarah sebenarnya sudah ada sejak abad ke-10. Secara resmi ibadah Rabu Abu dengan pengolesan abu menjelang masa Prapaskah telah terjadi akhir abad ke-11 dan sampai abad ke-13, yaitu melalui penetapan sidang sinode di Benevento pada tahun 1091 oleh Paus Urbanus II. Jika demikian, setiap penetapan dalam ini menarik nih. Jika demikian, setiap penetapan dalam sidang sinode di Benevento pada 1091 juga menjadi bagian dari kehidupan gereja reformatoris yang baru muncul setelah 31 Oktober 1517. Jadi menarik, ini sebuah pengakuan ya. Ini adalah simbol abu, itu bisa dibaca sendiri ya. Simbol abu. Menarik sekali ya. Ini ternyata di Kupang sebenarnya 2019 sudah pernah terjadi, cuma kali ini saja yang hebohnya. Lucu ya. Dengan Gemit Sinode Gemit mengeluarkan surat itu ya. Ya, apa yang tadi Cucu jelaskan bahwa sebelumnya di Gemit Silo pun sudah melakukan ibadah Rabu Abu pun terkonfirmasi. Ada postingan dari salah seorang netizen sebelah kanannya, coba dilihat. Beliau menulis, ternyata ada denom Protestan seperti GKI merayakan Minggu Kristus Raja juga. Saya juga pernah melihat sendiri ada sebagian denom Protestan seperti Gemit di dekat tempat tinggalku yang merayakan hari Rabu Abu. Hal ini saya tahu awalnya ketika sang pendeta datang ke pastor paroki meminta jenis abu apa yang biasa gereja Katolik gunakan. Pastor parokiku memberi arahan dan penjelasan dengan mengatakan bahwa abu yang digunakan diambil dari hasil pembakaran daun-daun palma tahun lalu. Waktu itu saya ada juga di sekretariat paroki bersama Sang Romo berbincang mengenai pelaksanaan Paskah. Flyer yang tadi Cucu bacakan tentang kegiatan Rabu Abu di Jemaat Silo itu bukan pepesan kosong ya, seperti itu. Nah menariknya keputusan dari sinode Gemit ini melahirkan Cucu boleh katakan sindiran ya, atau ya sindiran lah dari netizen. Ini maaf, ini ada akun bernama ini, silahkan dibaca sendiri. Beliau mengatakan, tidak diperintahkan bukan berarti tidak boleh, tidak ada juga larangannya, tapi memang kalau tidak punya pengalaman teologi yang baik memang susah.
Makanya hanya karena tidak biasa dilakukan di gereja, mereka langsung panik dan gerah. Ini gereja sudah tua, tapi sebagian orang-orang yang katanya tidur bangun di gereja, tapi hal seperti ini tidak paham dan mereka permasalahkan. Tapi kalau soal LGBT yang jelas-jelas dilarang dalam aturan gereja dan bahkan Alkitab, bisa mereka langgar. Hehehehe. Ya, dalam ini beliau tidak mengatakan bahwa ini sindiran terhadap jemaat pimpinan sinode ya, tapi kurang lebih nadanya seperti itu. Mari kita ngecek komen-komennya. Rabu abu ya. Pada ketawa-tawa. Terus ada ini dari Henry Zogara, tradisi Alkitab sebenarnya. Inilah masalah pengajaran yang minim. Ya, ini komentar-komentar yang menyusul. Ya, jadi seperti itulah. Seperti itu kurang lebih tentang kehebohan Rabu Abu ya. Cucu sih berharapnya seperti ini. Marah. Ini ada foto lagi. Nah, ini foto. Nah, seperti ini penampakan teks ibadah Rabu Abu di Gemit Paulus, beserta ada abunya kalau tidak salah. Nih, ada abunya nih. Nah, cucu cuma mau mengatakan bahwa Gemit itu kan Calvinis tradisional seperti gereja denominasi Calvinis lainnya seperti GKI, GKJ, GKJW dan lain-lain. Nah, ada baiknya juga Gemit untuk membuka diskusi, ruang diskusi sama seperti sinode-sinode lainnya terkait dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan seperti ini yang sebenarnya memiliki landasan Alkitab ya. Abu ya, kita lihat Niniwe, pertobatan di Niniwe. Terus kenapa hari Rabu Abu ya, itu karena hitung mundur 40 hari sebelum ini kan, sebelum Jumat Agung gitu kan, 40 hari sebelum Jumat Agung. Nah, di luar hari Minggu ya. Nah, angka 40 kan sangat Alkitab ya. Tuhan Yesus dicobai di padang gurun berpuasa selama 40 hari. Musa menyepi 40 hari sebelum mendapatkan 10 perintah Allah. Israel juga keluar dari cengkraman Mesir dan berjalan menuju tanah perjanjian juga selama 40 tahun. Jadi sangat Alkitab ya. Nah, mungkin perlu didiskusikan. Nah, seperti itu sih kalau cucu lihat. Baiklah, mungkin untuk sementara sekian dulu ya. Jangan lupa like video ini, komen yang panjang, share dan subscribe bagi kita yang belum subscribe. Sampai ketemu dalam video-video yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.